Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira amma ba'd. Yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini, pada kesempatan saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat hidup, nikmat sempat, terlebih lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmat-nikmat. La in syakartum la azidanakum. Tapi sebaliknya ketika kita ingkar akan nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dengan azab yang pedih. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian berikutnya mari kita sampaikan, kita sanjungkan salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan materi yaitu bagaimana cara setan dalam menyesatkan manusia. Sebagaimana sudah kita sadari bahwa setan telah bertekad untuk menyesatkan manusia agar bisa menemaninya dalam kehidupan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah banyak manusia yang berhasil disesatkannya dan mati dalam kesesatan. Oleh karena itu kita perlu mengetahui apa saja cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam menyesatkan manusia. Mengetahui cara-cara ini merupakan sesuatu yang sangat penting agar kita tidak masuk dalam jebakan usaha setan dalam menyesatkan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, sekurang-kurangnya ada 9 cara setan dalam menyesatkan manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa saja itu? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, sehingga manusia yang semula tidak suka pada hal-hal yang tidak benar menjadi suka dan betul-betul melakukan apa yang dibisikkan oleh setan itu. Allah SWT mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa lahuma syaitonu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min syau'atihima. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yaitu Adam dan Hawa, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dan yang mereka tertutup dari aurat mereka. Di dalam ayat yang lain diingatkan oleh Allah akan keharusan kita, yaitu waspada dalam godaan setan itu. Karena dalam membisikkan kejahatan, setan itu melakukannya tidak melalui telinga manusia sebagaimana kata membisikkan yang biasa ke telinga, tapi setan langsung membisikkan kejahatannya ke dalam hati manusia, sehingga dari hati yang telah dibisiki kejahatan inilah manusia tergerak, yaitu untuk melakukan kemaksiatan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kemudian cara setan menggoda manusia yang kedua adalah menyesatkan, adalah membuat mereka lupa akan larangan Allah, sehingga hal-hal yang dilarang oleh Allah justru dilakukannya. Sudah banyak manusia yang sepertinya lupa kalau sokok, menyokok, berzina, memproduksi dan menjual minuman keras dan sebagainya itu merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Cara setan buat manusia lupa akan larangan Allah dikemukakan di dalam Al-Quran, yaitu surat yang ke-6 ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudhu fi hadisin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin. Dan apabila kamu melihat mereka yang orang-orang memperolokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika setan membuat kamu lupa akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim. Itu sudah teringat akan larangan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kemudian yang ketiga, cara setan menyesatkan manusia adalah dengan menumbuhkan angan-angan kosong, sehingga begitu banyak manusia yang terbuai dengan khayalannya itu dan menjadi sesat karenanya. Wala udinahum wala umaniyannahum, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. An-Nisa ayat 119. Kemudian yang berikutnya, keempat, cara setan menyesatkan manusia adalah dengan menanamkan ke dalam hati dan pikiran mereka untuk memandang baik kemaksiatan yang dilakukan. Akibatnya kemaksiatan, kejahatan, dan berbagai kemungkaran itu semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dari sikap ini manusia menganggap yang baik sebagai sesuatu yang buruk. Allah mempertanyakan kepada kita tentang perbedaan manusia yang seperti itu sebagaimana terdapat dalam firman-Nya, afaman zinalahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan. Surat ke-35 ayat yang ke-8. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang kelima, cara setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan menyampaikan janji-janji palsu yang membuat manusia terlena. Misalnya apa? Yaitu ketika manusia hendak bertaubat, setan membisikkan kejahatan kepada manusia. Nanti saja kalau sudah tua. Padahal manusia belum tentu bisa sampai tua dan akhirnya mati dalam keadaan berlumur dosa. Itu merupakan janji kosong setan, dan masih banyak lagi janji kosongnya. Meskipun demikian, setan tidak mau disalahkan, tapi manusia harus menyalahkan dirinya sendiri. Ungkapan ini terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adakum fa'akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an ta'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan berkata setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji-janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tapi cercalah dirimu sendiri. Yang berikutnya, yang keenam, setan dalam menyesat manusia adalah dengan melakukan tipu daya, sehingga dengan tipuan-tipuannya sudah banyak manusia yang terperdaya.
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillahi walladzina kafaru yaqtiluna fi sabilit taguti faqatilu awliya asyaitani inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ini artinya orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Dan yang ketujuh, cara setan dengan manusia adalah dengan memalingkan mereka dari jalan Allah, sehingga manusia itu justru berada dalam jalan hidup yang tidak benar, senang melakukan kemaksiatan, bangga dengan dosa yang dilakukannya, bahkan mencegah orang lain yang ingin hidup di jalan Allah. Orang seperti ini biasanya agak sulit untuk dikembalikan ke jalan yang benar. Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan agar kita hati-hati terhadap godaan setan, agar jangan sampai berhasil dipalingkannya dari jalan Allah SWT. Wala yasuddannakum syaitanu innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah sekali-kali kamu dipalingkan oleh setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian yang kedelapan, cara setan menyesatkan manusia adalah dengan melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin. Hal ini karena setan memang musuh kaum muslimin, dan para pengikut setan yang terdiri dari manusia memang menanamkan permusuhan kepada kaum muslimin, dan mereka mentargetkan agar kaum muslimin jauh dari ajaran Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Al-Baqarah ayat 217. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir, yang ke-9, bagaimana cara setan menyesatkan manusia, yaitu dengan menimbulkan perselisihan di kalangan kaum muslimin, sehingga terjadi adanya perpecahan dan permusuhan dengan sesama muslim. Wa qul li'ibadi yaqulu lati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik yang benar. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Al-Isra ayat 53. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, inilah beberapa cara setan dalam menyesatkan manusia. Mudah-mudahan dengan membaca cara ini kita bisa waspada, kita bisa lebih hati-hati, sehingga kita terhindar dari jebakan, dari godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan manusia. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melindungi kita dari hal-hal yang menyesatkan. Allah senantiasa menjaga keistimewaan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan akhirnya kita nanti di yaumul qiyamah akan bertemu di satu tempat yang indah, yaitu di surganya Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.